Jadi Pak Prabowo nggak maulah, masa presiden disetir. Akan takluk runduk dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini akan menjadi PR besar bagi Pak Prabowo dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Halo Sobat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Main di Main TV. Sobat Main TV, akhir-akhir ini saya agak sedikit merasa jengah terkait dengan perkembangan perpolitikan nasional. Terutama melihat bagaimana kelincahan dalam tanda kutip seorang Jokowi untuk kelihatannya tidak terlalu ikhlas akan meninggalkan jabatannya Oktober 2024 nanti. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kelihatan sekali Pak Jokowi ini masih ingin mengendalikan Indonesia melalui berbagai cara, tangan-tangannya, kaki-kakinya dilakukan. Dan ini menurut saya PR besar buat presiden berikutnya. Nah, kalau misalkan dalam tanda kutip bahwa KPU akhirnya mengumumkan Prabowo menjadi seorang presiden, meskipun kita tahu dengan catatan keras bahwa ini akan menimbulkan gelombang protes yang luar biasa karena Pilpres tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Katakanlah kita berandai-andai Pak Prabowo menjadi pemenang Pilpres. Ini akan menjadi PR besar bagi Pak Prabowo dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Apa yang saya katakan, saya ada dasarnya. Yang pertama, saya melihat Pak Jokowi meletakkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka di barisan calon wakil presiden. Wakil presiden lah kalau Pak Prabowo jadi. Dan ada perpres atau kepres yang disiapkan bahwa wakil presiden akan memimpin untuk pengembangan wilayah Jabodetabek plus Cianjur. Ini diserahkan pada wakil presiden. Nah, otomatis kalau nanti katakanlah Prabowo Gibran menjadi pemenang, itu memang diserahkan Gibran. Pertanyaannya sekarang, Gibran itu bisa apa? Gibran itu bukan siapa-siapa tanpa embel-embel seorang Jokowi. Artinya, nanti apapun yang dilakukan dalam tugas sebagai wapres itu pasti ada tangan-tangan Pak Jokowi di balik layar. Itu sudah pasti. Ini salah satu contoh mengapa Pak Jokowi kelihatannya memasang kaki di eksekutif. Yang kedua, saya mendengar kabar Pak Jokowi ini konon akan membentuk koalisi permanen di parlemen. Beliau mencontoh Barisan Nasional di Malaysia. Di situ ada UMNO, ada Partai Cina Malaysia, Partai India Malaysia dan sebagainya. Nah, Barisan Nasional versi Jokowi, konon loh yang saya dengar, itu akan berbasis 3 partai, yaitu Golkar, PAN, dan PKB. Semua nanti akan dikendalikan sebagai koordinator Barisan Nasional versi Indonesia adalah seorang Joko Widodo. Nah, kalau itu terjadi, artinya Pak Jokowi akan menguasai 33% kursi di parlemen karena Golkar, PAN, dan PKB akan menguasai itu. Nah, apalagi saya dengar-dengar juga Nasdem pun juga akan dilirik. Apalagi kita tahu sekarang Partai Demokrat sudah masuk barisan dalam genggaman seorang Jokowi. Artinya koalisi permanen plus Nasdem plus Demokrat itu akan berkuasa nanti di parlemen. Dalam satu sisi itu akan mendegradasi
peran dan kekuatan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg. Itu sudah pasti. Tapi sisi yang lain, ini adalah senjata seorang Jokowi untuk mengendalikan presiden berikutnya, entah Prabowo, entah siapa, melalui parlemen. Ini cara jitu seorang Jokowi mengepung presiden berikutnya. Katakanlah Prabowo seperti itu. Belum lagi Pak Jokowi juga menempatkan orang-orangnya. Panglima TNI sudah pasti itu bekas Dandim di mana, kita tahu. Kapolri yang sekarang, bekas Kapolresta di mana, kita tahu. Nah, kemudian nanti Kasau yang akan baru, konon katanya orang dekat Pak Jokowi. Kasat sudah pasti menantunya Pak Luhut, otomatis ya orang Jokowi. Nah, Kasal saya tidak tahu. Artinya Pak Jokowi akan tetap meletakkan orang-orangnya, mungkin termasuk Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Konon saya mendengar kabar sebelum Pak Jokowi lengser, Kepala BIN akan diganti dengan orangnya Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi ini mengepung presiden berikutnya, mengepung Prabowo kalau itu terpilih dari eksekutif, dari dalam, dari legislatif melalui koalisi permanen, dan dari orang-orang yang ditaruh di tempat-tempat strategis. Belum lagi di yudikatif. Ada Paman Usman, sang adik ipar, masih ada menjadi hakim MK. Inilah cara Jokowi untuk tetap mengendalikan pemerintahan di Indonesia dengan caranya dia. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo kalau nanti dia dipilih jadi presiden akan takluk runduk dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kalau saya jadi Pak Prabowo, saya tidak mau. Berikutnya, Partai Gerindra dan Pak Prabowo harusnya sadar diri. Pada saat Pak Jokowi berkehendak untuk membangun koalisi permanen atau barisan nasional versi Jokowi, itu tanpa Partai Gerindra. Artinya memang Pak Jokowi tidak benar-benar serius berkoordinasi, bersinergi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau saya sekali lagi jadi Pak Prabowo nggak maulah masa presiden disetir. Orang bilang kenapa Pak Jokowi milih Pak Prabowo karena dianggap kesehatan Pak Prabowo tidak prima sehingga tidak mungkin menjabat 5 tahun. Siapa tahu? Hanya Tuhan yang menentukan umur kita dan kesehatan kita sendiri. Siapa tahu Pak Prabowo lebih berumur panjang dibanding Pak Jokowi. Siapa tahu. Itu rahasia Tuhan. Jadi ini memang by design. Pak Jokowi sudah pernah mengutarakan keinginannya untuk pengen berkuasa lagi 3 periode, gagal. Dengan berbagai manuver melalui proksi-proksi Pak Jokowi, gagal total. Perpanjangan masa jabatan, gagal total. Nah, sekarang melalui anaknya ditambah dengan ada strategi mengepung Prabowo Subianto. Ini akan menjadi dilema yang sangat serius dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Pada saat kita menerapkan trias politika, ada checks and balances, ini tidak akan berjalan dengan baik. Kalau cara Pak Jokowi ini kita biarkan. PDI Perjuangan seharusnya mengambil inisiatif untuk mencegah hal itu. Karena kalau terjadi pengelompokan besar partai, koalisi permanen lah apapun namanya, ini benar-benar tidak akan menumbuh kembangkan pengawasan DPR kepada pemerintah. Check and balances tidak akan berjalan dengan baik. Otomatis demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Kita tahu Pak Jokowi juga punya kaki kuat, tangan kuat di eksekutif loh. Anaknya jadi wapres kok. Dan ada orang-orangnya Pak Jokowi masih menjabat kok. Harusnya PDI Perjuangan mencegah
atau setidaknya mulai membangun koalisi yang kuat. Jangan koalisi permanen seperti itu. Koalisi yang kuat dengan supaya menjegal keinginan ini, kehendak mayoritas ini untuk mengendalikan perpolitikan Indonesia. Karena kalau tidak, demokrasi akan rusak parah. Kita hanya terjebak dengan demokrasi elektoral, demokrasi normatif, tidak bicara tentang demokrasi yang sehat. Jadi terakhir saya ingin memberikan pesan kepada Pak Prabowo, kalau akhirnya Tuhan menghendaki Pak Prabowo dengan segala manuver yang ada, dengan segala peristiwa yang ada jadi presiden, Pak, kalau saya tidak mau Bapak diamputasi kekuasaan seperti itu. Kalau saya jadi Pak Prabowo, saya akan mengkat semua kekuatan Pak Jokowi. Masa presiden yang definitif dikendalikan sama mantan presiden? Masa kewibawaan seorang presiden kalah sama wakil presiden? Jadi bagi saya ini ujian bagi Pak Prabowo, uji nyali seorang Prabowo. Berani nggak Pak Prabowo memotong semua jaring-jaring laba-laba yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi? Rakyat menunggu. Dan di sisi lain saya menggerakkan civil society untuk melawan semua kegiatan oligarki politik yang akan merusak demokrasi di Indonesia. Mari kita waspadai setiap gerakan yang akan merusak dan meruntuhkan demokrasi di Indonesia. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.